Shalom jemaat Tuhan, ibadah kita online kali ini disertai dengan perjamuan suci. Mari kita sama-sama menyiapkan roti dan anggur. Anggur bisa diganti dengan teh atau sirup atau apapun yang sejenisnya yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara. Biar kita bisa mengikuti ibadah perjamuan suci ini dengan penuh hikmat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GPDI Mahanaim Rembang. Sehubungan dengan pelaksanaan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kerja masyarakat, sehingga seluruh kegiatan ibadah di GPDI Mahanaim Rembang ditiadakan. Jemaat Tuhan dapat tetap mengikuti ibadah gereja di rumah saja melalui live streaming baik di YouTube channel maupun radio Suara Mahanaim. Diberikan kesempatan bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan korban persembahan, persepuluhan atau diakonia dapat menyerahkannya di gereja setiap hari Minggu jam 9 sampai 3 sore dan bila diperlukan bisa menghubungi nomor pengerja yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, mari pada saat kesempatan ini kita mau siapkan setiap hati dan kehidupan kita mau menikmati hadirat Tuhan. Dia yang telah memberikan kita kemenangan, Dia yang telah memberikan kita keselamatan. Bila kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita mau tinggikan namanya, kita mau agungkan Dia Raja di atas segala raja, hanya oleh darah-Mu Tuhan.
melimpahi kami dengan kemenangan yang hanya daripada Tuhan. Kau memberikan kami pemulihan, Kau memberikan kami kesembuhan. Kami yakin dan percaya, iman percaya kami mengatakan bahwa oleh kuasa darah-Mu saja kami boleh bebas. Oleh kuasa darah-Mu kami boleh dimenangkan atas dosa kami Tuhan. Kami bawa setiap hati dan kehidupan kami. Kami rindu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat Tuhan, kemenangan Tuhan melimpah dalam setiap hati dan hidup kami. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati setiap mereka yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Berkati setiap jaringan yang kami gunakan, berkati setiap alat-alat yang kami gunakan. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut, kami mau memuji Engkau lebih dalam lagi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah
Hanya oleh darah-Mu, hanya oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib kami boleh bebas, kami boleh dimenangkan. Bahkan Engkau telah menghapus segala dosa kami karena pengorbanan-Mu Tuhan, karena kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau rela mati, berkorban untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan berkenan kepada Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, mari berfirman bagi kami semua melalui hamba-Mu. Biarlah apapun yang ingin Kau sampaikan Tuhan, itu boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai beliau lebih hari lebih heran untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita bersama kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat hari ini, buat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, buat kesehatan yang Tuhan masih terus izinkan berada dalam tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru, kami mendapatkan hikmat daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat dunia kami Tuhan. Tuhan menolong sekarang yang sedang terjadi wabah yang begitu luar biasa melanda dunia ini. Tuhan, banyak sekali orang-orang yang sakit, bahkan mati. Tuhan hiburkan setiap orang, keluarga-keluarga yang mengalami duka cita karena mengalami dampak wabah COVID-19 ini Tuhan. Bahkan Tuhan menilik tempat yaitu Indonesia. Tuhan menolong buat pemerintahan yang sedang berusaha untuk menangani wabah ini Tuhan. Menolong buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh pejabat-pejabat yang ada, dari yang tertinggi sampai semua yang bekerja, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan akal budi. Tuhan berikan ketenangan dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan juga menjaga setiap keluarga mereka dimanapun itu berada. Tuhan, jangan biarkan ada oknum-oknum yang ingin mencoba menyalahgunakan segala sesuatu yang pemerintah ingin usahakan. Baik itu dalam bidang ekonomi, baik itu dalam bidang kesehatan, baik itu dalam bidang makanan dan segala aspek lainnya Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan kiranya menolong, Tuhan melihat bagaimana sekarang kami sedang mengalami kesusahan yang begitu besar. Tapi kami percaya ketika kami berserah, ketika kami mengangkat tangan kepada-Mu Tuhan, bertindak dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan bahkan menolong buat para tenaga medis yang ada, dokter, suster, para perawat yang bekerja di rumah sakit, di apotek, di puskesmas, bahkan di bidang-bidang kesehatan lainnya. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin mereka semua sedang lelah, sedang capek, tapi Tuhan terus berikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Tuhan jagai keluarga mereka yang sedang menanti mereka di rumah. Tuhan menolong mereka. Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan kesehatan dalam hidup mereka, agar mereka terus bisa melayani setiap pasien-pasien yang sakit, baik itu pasien yang menderita sakit COVID-19, baik pasien yang menderita sakit-sakit penyakit dalam, penyakit tulang, penyakit lainnya Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Mungkin ada juga orang-orang di luar sana yang sedang berusaha sedemikian rupa untuk menang, untuk sembuh dari sakit penyakitnya Tuhan, yang harus operasi, yang harus menjalani fisioterapi. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang menolong setiap orang-orang yang sedang mengalami sakit hari-hari ini Tuhan. Bahkan Tuhan, kami mau juga menyerahkan buat anak-anak-Mu hari-hari ini yang mungkin susah untuk bersekolah, mereka susah untuk menimba ilmu, mereka susah untuk bertemu dengan teman-temannya. Tuhan berikan hikmat dari tempat yang maha tinggi, mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberikan hikmat untuk mereka belajar di rumah masing-masing. Mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua. Bahkan Tuhan juga menolong para orang tua yang mengajari anak-anak, berikan hikmat kepada mereka Tuhan.
umat-umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada, apapun yang mereka kerjakan Tuhan juga memberkati. Keluarga-keluarga yang hari-hari sedang berjuang, memikirkan bagaimana untuk dapat bertahan di hari-hari ini, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap masalah persoalan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, kami menyerahkan buat seluruh hamba-hamba Tuhan. Banyak sekali hamba-hambamu yang harus mengakhiri pertandingan di dunia ini Tuhan, dan kembali kepadamu. Kami percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mempunyai segala sesuatu di dunia ini, dan Tuhan yang mempunyai setiap rencana apapun itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan menghiburkan setiap keluarga yang ditinggalkan hamba-hambamu Tuhan. Bahkan Tuhan juga terus menolong sidang pekerjaan yang ditinggalkan hamba-Mu, biarkan terus dapat berjalan dengan lancar dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GBD Mahanaim Rembang di tempat ini. Tuhan menolong buat Ibu Gembala, buat semua para aktivis yang bekerja menolong hamba-hamba-Mu yang bekerja, yang menolong di tempat ini. Tuhan menolong di hari-hari ini, di tengah pandemi, biarlah kami semakin kreatif, kami dapat terus melihat Tuhan yang bekerja untuk gereja kami dalam program radio streaming, dalam YouTube, dalam setiap media-media yang ada. Kami dapat terus menyebarkan kabar baik, yaitu di mana Tuhan menjadi satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami terlebih percaya bahwa Tuhan hadir dan melingkupi setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan terus memberikan kemampuan agar umat-umat Tuhan terus belajar percaya dan berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang akan menolong dalam kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Tuhan, dan kami mengakhiri doa syafaat kami ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya dalam ibadah online. Saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang mengizinkan saya berbagi kebenaran firman Tuhan. Doa kami Bapak Ibu dan saudara-saudara semua selalu dalam perlindungan Tuhan, sehat dan hidup dalam keberkatan Tuhan. Nah, mari kita langsung buka firman Tuhan kita yang terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Kejadian 3 ayat 9 dan ayat 10. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah, saudara, peristiwa ini berkaitan dengan di mana manusia jatuh dalam dosa. Nah, kemudian Tuhan menghampiri mereka, dan kalimat pertama yang Tuhan lontarkan kepada mereka adalah, "Di manakah engkau? Di manakah engkau?" Bukan berarti Tuhan tidak maha tahu atau tidak tahu keberadaan mereka, tetapi tentunya ada sesuatu yang menarik dari pertanyaan ini yang Tuhan ajukan kepada manusia, kepada mereka, Adam dan Hawa. Di manakah engkau? Nah, ternyata kalau saudara belajar kebenaran firman Tuhan, berkaitan dengan keberadaan, berkaitan dengan posisi, itu sesuatu yang sangat penting. Tidak bisa kita mengesampingkan atau mengabaikan posisi atau keberadaan kita. Nah, karena itu saya nggak heran Tuhan menanyakan posisi mereka. Tuhan menanyakan keberadaan mereka. Di manakah engkau? Nah, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kita ini ada di posisi mana? Mengapa posisi itu begitu penting? Keberadaan kita begitu penting. Dan harusnya kita ada di mana? Nah, mari kita lihat yang pertama, mengapa keberadaan kita itu sesuatu yang sangat penting, atau posisi itu mengambil peranan yang begitu penting. Coba perhatikan di dalam Mazmur pasal 62. Kitab Mazmur pasal 62 ayat yang kedua.
hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Ternyata mengapa posisi itu penting? Karena posisi itu menentukan rasa aman. Dari ayat ini kita tahu, hanya dekat Allah saja. Itu berkaitan dengan keberadaan kita, posisi kita. Posisi di mana kalau dekat dengan Tuhan, kita rasa tenang. Jadi, posisi itu menentukan rasa aman dalam diri seseorang. Keberadaan kita itu menentukan, kita ini tenang, kita ini aman apa tidak. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hari-hari ini kita diperhadapkan pada pandemi COVID-19. Ada banyak orang merasa tidak tenang. Ada banyak orang diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran, merasa tidak aman hidupnya, dan sebagainya. Nah, kemungkinan besar bukan salah COVID-nya, bukan salah keadaannya, bukan, tetapi salah posisi kita. Posisi kita mungkin sudah jauh dari Tuhan. Posisi kita sudah tidak dekat lagi dengan Tuhan. Percayalah Pak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita rasa tenang, kita rasa kuat, kita rasa aman. Meskipun di sekeliling kita banyak masalah, keadaan tidak berubah menjadi baik. Situasinya masih sama. Tetapi bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, bagi orang-orang yang tidak ada jarak dengan Tuhan, posisinya benar, tidak ada jarak dengan Tuhan, posisinya dekat, melekat dengan Tuhan, maka orang-orang tersebut mengalami ketenangan. Orang-orang tersebut mengalami rasa aman, tenang hidupnya, meskipun ada masalah. Nah, mari Pak, Ibu, saudara kasih Tuhan, coba pertanyaan Allah kepada Adam dan Hawa. Coba kita renungkan kembali. Di manakah engkau berada? Di manakah Bapak Ibu berada? Kalau mungkin saat ini kita mengalami ketakutan, mengalami keresahan, kecemasan, kesusahan, kebimbangan, dan sebagainya, kemungkinan besar posisi kita sedang jauh dari Tuhan. Kemungkinan besar posisi kita sudah tidak dekat lagi dengan Tuhan. Nah, karena itu mari dekat dengan Tuhan saja kita rasa tenang. Posisi menentukan rasa aman. Nah, yang kedua, mengapa posisi atau keberadaan seseorang itu begitu penting? Karena posisi atau keberadaan itu menentukan cara pandang kita. Nah, coba lihat di dalam Wahyu pasal 4. Kitab Wahyu pasal 4. Ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Tuhan katakan kepada Yohanes, naik kemari, supaya Yohanes ini dapat melihat apa yang harus terjadi sesudah ini. Artinya, kalau Yohanes tidak naik, dia tidak bisa lihat apa yang terjadi sesudah ini. Dia harus naik dulu, supaya dia bisa lihat apa yang bisa terjadi sesudah ini. Jadi, mengapa keberadaan kita, posisi itu begitu penting? Karena menentukan cara pandang kita. Makanya disuruh naik supaya bisa lihat apa yang terjadi sesudah ini. Nah, coba lihat di dalam Mazmur pasal 73. Di dalam kitab Mazmur pasal 73. Coba lihat, berkaitan dengan cara pandang ini ya. Keberadaan dan posisi menentukan cara pandang seseorang. Ayat 2, saya baca sampai ayat 5. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik.
Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Itu cara pandang pemazmur. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Jadi pemazmur, dia lihat nih, dari kacamatanya dia lihat posisinya pada waktu itu, dia lihat, wah, orang fasik kok enak ya. Makanya dia cemburu, saudara. Kok enak, gemuk, sehat, diberkati, seolah-olah tidak ada susah, tidak kena tulah, kok enak sekali. Nah, coba maju terus di dalam ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Itu yang dilihat oleh pemazmur. Sia-sia sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Jadi saudara dikasih tahu, sudah lihat pemazmur ya. Dia posisinya salah tuh. Sehingga dia lihatnya juga keliru. Dia lihat orang-orang fasik itu enak, tidak mengalami kesusahan, tidak kena tulah, gemuk, sehat, dan sebagainya. Bahkan kalau saudara perhatikan di ayat 2, pemazmur itu sampai mau terpleset loh. Hampir jatuh. Lihat orang-orang fasik itu. Artinya hampir dia tinggalkan Tuhan mungkin. Nah, coba perhatikan, maju terus. Di dalam ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Nggak bisa. Pemazmur mau mengetahui, tapi nggak bisa. Sulit bagi mata pemazmur. Kenapa? Karena posisinya. Keberadaan pemazmur itu nggak tepat. Nah, posisi yang tepat gimana? Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Masuk ke dalam tempat kudus Allah. Itu berkaitan dengan posisi. Tadinya posisinya salah. Cara pandangnya juga salah. Pemazmur lihat orang-orang fasik, wah kelihatannya mujur. Kelihatannya hidupnya enak. Kelihatannya nggak ada susah. Sehat, gemuk, tidak kena tulah, dan sebagainya. Bahkan pemazmur hampir tergelincir lihat keberadaan mereka. Kenapa? Cara pandangnya salah, posisinya salah. Tapi ketika dia naik atau masuk ke dalam tempat kudus Allah, baru pemazmur ngerti kesudahan mereka. Baru pemazmur ngerti bahwa tempat-tempat licin yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Tuhan tinggal tunggu aja, Tuhan jatuhkan mereka sehingga hancur. Ketika pemazmur ada di tempat kudusnya Tuhan, baru cara pandangnya diubah oleh Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang mempunyai cara pandang yang keliru tentang keadaan yang terjadi di sekeliling kita, tentang situasi, tentang masalah yang dialami. Kita keliru cara pandang kita. Cara pandang kita terhadap orang lain, cara pandang kita terhadap mungkin pasangan kita, cara pandang kita terhadap mertua, mungkin cara pandang kita terhadap hamba Tuhan, cara pandang kita terhadap gembala, cara pandang kita terhadap Tuhan bahkan. Hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang keliru. Kenapa? Karena posisinya tidak betul. Karena keberadaannya salah. Nah, yang tepat yang gimana? Masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Masuk ke tempat kudusnya Tuhan, meskipun situasinya sama, keadaannya sama, tapi kalau kita ada di tempat kudusnya Tuhan, kita bisa lihat dari cara pandang Tuhan. Cara pandang kita beda. Cara pandang kita bukan cara pandang yang negatif, cara pandang yang buruk tentang orang lain, tentang situasi, tentang keadaan, tentang pasangan kita, bahkan tentang Tuhan. Tidak. Bagi orang-orang yang masuk di tempat kudusnya Tuhan, mereka punya cara pandang yang berbeda. Karena itu mari saudara menghadapi situasi yang hari-hari ini terjadi. Saudara harus masuk di tempat kudusnya Tuhan. Jangan posisimu salah. Jangan keberadaan kita salah. Kalau salah, cara pandang kita pasti salah.
Kalau posisi kita tidak benar, cara pandang kita pasti tidak benar. Seperti yang dialami oleh pemazmur. Pemazmur aja hampir jatuh loh, saudara. Karena itu mari, saudara dikasih Tuhan, masuk di tempat kudusnya Tuhan. Masuk di tempat kudusnya Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati lawatan Tuhan. Supaya apa? Supaya cara pandang kita tidak keliru menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang akhir-akhir ini terjadi di sekeliling kita. Kita mempunyai cara pandang Tuhan. Nah, yang ketiga, kenapa posisi atau keberadaan itu sesuatu yang penting sehingga Tuhan menanyakan itu kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Karena posisi atau keberadaan kita menentukan kita ini sakit hati apa tidak, hidup dalam kepahitan apa tidak. Nah, coba perhatikan di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Menjauhkan diri, itu berkaitan dengan posisi, berkaitan dengan keberadaan. Kita ini ada jauh apa dekat. Nah, penulis Ibrani katakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Supaya apa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencembarkan banyak orang. Jadi gini ya, seringkali kalau kita kepahitan, kita salahkan orang itu sih berbuat jahat sama kita. Orang itu sih berbuat tidak baik sama saya, sehingga saya kepahitan. Ada orang kepahitan dengan mertua, ada kepahitan dengan pasangan, ada kepahitan dengan saudara seiman, ada kepahitan di antara saudara-saudara mungkin. Ya, dan kita salahkan orangnya. Nah, itu kemungkinan besar posisi kita salah. Orang yang posisinya jauh dari Tuhan, gampang sakit hati. Orang yang posisinya jauh dari kasih karunia Allah, gampang hidup dalam kepahitan. Tapi bagi orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bagi orang-orang yang hidupnya itu ada di lingkup kasih karunia Tuhan, saya percaya hidupnya tidak diliputi oleh kepahitan. Hidupnya tidak dinaungi oleh rasa pahit, oleh sakit hati dan sebagainya. Orang itu akan gampang mengampuni. Sudah lihat contoh Daud. Kita setuju ya, Daud ini orang yang berkenan di hati Tuhan. Di Kisah Para Rasul ditulis, ini orang yang paling berkenan di hati Tuhan. Degup jantungnya itu sama dengan degup jantungnya Tuhan. Alkitab mencatat. Dan kita tahu kehidupan Daud itu orang yang senang menikmati hadirat Tuhan, orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Dilihat dari mazmur-mazmurnya yang dia buat, dia ungkapkan kepada Tuhan, dia rindu dekat dengan Tuhan. Nah, saudara lihat, hidupnya jauh dari sakit hati. Hidupnya jauh dari kepahitan. Kalau mau Daud kepahitan, dia pasti bisa. Dia pasti punya alasan untuk hidup dalam kepahitan. Kenapa? Orang tuanya mencampakkan dia. Kemudian Raja Saul, mertuanya sendiri, kejar-kejar. Itu lama loh dikejar-kejar, mau dibunuh. Contoh yang kepada Saul, Daud sama sekali tidak ada kepahitan terhadap Saul. Ada 2 kesempatan untuk membunuh Saul, Daud tidak gunakan itu, saudara. Bahkan ketika Daud mendengar Saul mati, Daud itu meratap, nangis sejadi-jadinya. Hidupnya lepas dari kepahitan. Kenapa? Karena orang ini tidak jauh dari kasih karunia Tuhan. Orang ini hidupnya tidak jauh dari Tuhan. Hidupnya dekat dengan Tuhan. Hidupnya dekat dengan kasih karunia Tuhan. Nah, karena itu mari Pak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada di antara kita hidup dalam kepahitan. Kita salahkan si A, salahkan si B. Ada orang kepahitan dengan istrinya, kepahitan dengan suaminya,
kepahitan dengan mertua, kepahitan dengan orang tua, kepahitan dengan gembala mungkin, hamba Tuhan, atau kepahitan dengan Tuhan. Kenapa? Karena posisi kita salah. Kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Tapi bagi orang yang dekat dengan kasih karunia Tuhan, hidupnya bebas dari kepahitan. Amin. Orang itu akan gampang sekali mengampuni. Meskipun orang sakiti dia, tapi karena dia menerima kasih karunia dari Tuhan, jauh lebih besar, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dia akan gampang mengampuni. Karena itu mari Pak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan jauhkan hidup kita dari kasih karunia Tuhan. Tuhan tanya, seperti Tuhan tanya kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau berada? Kalau saat ini Tuhan tanya kepada kita, posisi kita, di manakah engkau berada? Posisi saudara ada di mana? Tinggal saudara cek, kalau saudara hidup dalam kepahitan, udah jelas saudara jauh dari kasih karunia Tuhan. Kalau saudara menjadi orang yang susah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, jelas saudara jauh dari kasih karunia Tuhan. Tapi bagi orang yang dekat dengan kasih karunia Tuhan, hidupnya bebas dari kepahitan. Karena itu mari Pak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau engkau sudah mulai jauh dari kasih karunia Tuhan, mendekat lagi kepada kasih karunia Tuhan. Melalui tubuh dan darah Yesus yang akan kita makan dan minum, peringati ya di perjamuan suci ini. Ini momen untuk saudara mendekatkan kembali kasih karunia Tuhan yang begitu besar, yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Membuat kita bebas dari kepahitan, sakit hati. Nah yang terakhir, kepahitan ini menentukan ibadah kita ini berguna apa tidak. Coba lihat di dalam 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4, ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jelas, ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Cuma masalahnya banyak orang ibadah, tapi tidak mengalami manfaat seperti yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, yang salah di mana? Nah, coba lihat. Matius pasal 15, ayat 8 dan ayat 9. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, ini berkaitan dengan posisi lagi, keberadaan. Hatinya jauh daripadaku. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, beribadah, sepertinya beribadah. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi saudara dikasih Tuhan, posisi sekali lagi, ada banyak orang beribadah, tetapi tidak mengalami janji firman Tuhan, bahwa ibadah itu mengandung janji baik hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang, bermanfaat. Tetapi kita tidak mengalami manfaat itu, kenapa? Karena posisi kita salah. Posisi kita kenapa? Jauh, hati kita jauh daripada Tuhan. Bibir kita bisa menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita bisa tepuk tangan, kita bisa datang ke gereja, tapi hati kita sudah jauh daripada Tuhan. Nah, mari coba lihat keberadaan kita, posisi kita. Kalau saat ini Tuhan tanya, di manakah engkau? Saudara, apakah hati kita dekat dengan Tuhan? Apa hati kita sudah menjauh daripada Tuhan? Nah, untuk bisa melihat ini yang dimaksud hati yang menjauh ini yang bagaimana? Apakah sudah tinggalkan Tuhan, udah ganti agama dan sebagainya? Saudara, coba lihat, perhatikan. Di dalam Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan.
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi dari sini kita tahu, orang yang hatinya menjauh, itu adalah orang-orang yang sudah mulai mengandalkan kekuatannya, orang-orang yang mulai mengandalkan manusia, mengandalkan kenalannya mungkin, mengandalkan mungkin sahabat-sahabatnya, mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, orang itu udah hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi bukan hati yang menjauh dari Tuhan itu orang yang udah pindah agama, udah lama gak ke gereja, bukan. Tetapi ketika mulai orang mengandalkan kekuatannya, mulai ketika orang mengandalkan manusia, oh orang ini bisa bantu saya, si A bisa tolong saya, si A ini siap tolong saya, bantu saya dan sebagainya. Saudara, nah itu hati kita sudah jauh daripada Tuhan. Nah coba lihat, kita cek, hati kita ini jauh apa dekat dengan Tuhan? Menghadapi situasi sulit, menghadapi masalah, apakah kita datang dulu di bawah kaki Tuhan? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Atau kita sudah mulai mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia, mengandalkan orang-orang yang bisa tolong kita? Nah saudara coba introspeksi. Yang dinamakan hatinya menjauh daripada Tuhan, yang kedua, kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal 15, berkaitan dengan anak bungsu, ya sulung dan bungsu. Lukas pasal 15, Lukas pasal 15, betul. Ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Dia tinggalkan bapaknya itu, pergi jauh dari bapaknya. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi saudara dikasih Tuhan, anak bungsu ini, bapaknya masih hidup, dia minta warisannya. Dia minta bagiannya. Kemudian dia pergi jauh dari bapaknya. Dia boroskan, dia foya-foya dengan teman-temannya. Nah artinya apa? Orang yang hatinya mulai menjauh dengan Tuhan adalah orang yang mulai mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2, ayat 15 dan ayat 16. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi saudara, kalau hati kita sudah mulai condong kepada keinginan dunia, kepada cinta materi dan sebagainya, itu artinya kita sudah mulai menjauh daripada Tuhan. Tuhan Yesus pernah bilang, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Mamon atau kepada Allah. Kalau mau mengabdi kepada Mamon, silahkan kepada Mamon. Kalau mau kepada Allah, kepada Allah. Tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Nah, saudara putuskan sekarang, posisi kita sedang ada di mana? Kalau posisi kita mulai, hati kita jauh daripada Tuhan, di tengah kesulitan ekonomi yang akhir-akhir terjadi, wah pikiran kita mungkin materi, pikiran kita mungkin pekerjaan dan sebagainya, sampai kita lupa sama Tuhan, sampai kita lupa doa, kita lupa beribadah kepada Tuhan, kita lupa memuji Tuhan. Dan saudara, itulah orang-orang yang mulai jauh dari Tuhan. Mungkin juga kita mulai bisa berdoa, tapi kita pikirannya tentang uang, pikirannya tentang ini usaha saya gimana dan sebagainya. Itu orang hatinya mulai jauh daripada Tuhan. Nah mari saudara dikasih Tuhan, dekatkan hati kita dengan Tuhan. Jangan jauh. Percayalah, ketika anak bungsu ini kembali, nah coba lihat ya di dalam Lukas pasal 15 itu, coba lihat.
Menarik. Lukas pasal 15 ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 17. Nah, itu dia disadarkan, kemudian dia balik. Dia balik, pokoknya udahlah, bapaknya terima dia, itu udah dia senang. Dia udah senang mengucap syukur. Nah, coba lihat apa yang bapaknya lakukan di dalam ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, kalau saudara baca terus, itu anaknya yang pulang itu dipestain, saudara. Itu lebih dari apa yang dibayangkan oleh anak bungsu ini. Anak bungsu ini membayangkan, waduh, di rumah bapak itu ada banyak bawahan, ada banyak makanan, udah aku pulang aja. Bapak itu terima dia, itu udah terima kasih. Tetapi ketika dia pulang, bapaknya itu bukan sekedar menerima anak bungsu ini, tetapi anak bungsu ini dirangkul, dikasih cincin, dipestain, lebih daripada apa yang diharapkan oleh anak bungsu ini. Percayalah Pak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, hati kita bukan pikirannya kepada dunia. Saudara akan menerima lebih daripada apa yang saudara harapkan. Amin. Saudara akan terima berkat lebih dari apa yang saudara harapkan, apa yang saudara sedang pikirkan. Tuhan itu kasih. Tuhan itu nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan itu berkati kehidupan kita. Nah, saya berdoa, biarlah posisi kita, bukannya posisi yang jauh daripada Tuhan, tetapi posisi kita dekat dengan Tuhan, sehingga kita merasakan kekuatan, merasakan ketenangan. Posisi kita ada di tempat kudusnya Tuhan, sehingga kita bisa lihat dari cara pandangnya Tuhan. Posisi kita ini bukan posisi yang posisi yang jauh daripada Tuhan, jauh dari kasih karunia Tuhan, tetapi posisi kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kita bebas dari kepahitan, bebas dari sakit hati, dan posisi kita, hati kita tidak jauh daripada Tuhan. Sehingga Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, berkati lebih daripada apa yang kita harapkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan ya, dalam kebaktian online ini kita akan disertai dengan perjamuan suci. Saudara-saudara sudah siapkan tubuh darah Yesus, kita akan makan dan minum bersama, memperingati sebagai peringatan untuk pengorbanan Yesus yang Tuhan sudah kerjakan untuk keselamatan kita. Sebelumnya saudara-saudara, saya bacakan ayat firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-48 dan seterusnya. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Ini adalah tubuh Yesus. Ini adalah darah Yesus. Sebagai kasih-Nya yang sudah dikerjakannya di atas bukit Golgota untuk menyelamatkan kepada kita. Sebentar kita akan makan minum tubuh darah Yesus, saudara-saudara, memperingati pengorbanan Yesus yang sudah Dia kerjakan kepada kita untuk keselamatan kita semua. Angkat tubuh darah Yesus, kita mengucap syukur kepada Tuhan.
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau dalam kebaktian pada saat ini kami boleh Tuhan, oh Tuhan, memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan, di mana Tuhan sudah pecah-pecahkan tubuhmu dan sudah tumpahkan darahmu untuk menyelamatkan kepada kami semua. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karuniamu yang begitu besar. Dan kami akan makan minum tubuh darahmu sebagai peringatan kami buat pengorbananmu yang luar biasa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, angkat tubuh Yesus di tangan kanan saudara tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ini adalah tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkannya untuk menyelamatkan kepada kita. Ini adalah tubuh Yesus yang menjadi makanan rohani yang menguatkan kepada kita. Tubuh Yesus yang sudah diberikan kepada kita menjadi makanan untuk hidup yang kekal. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Angkat cawan darah Yesus di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ini adalah darah Yesus yang sudah ditumpahkannya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ini adalah darah Yesus yang menjadi makanan minuman rohani buat kita menyegarkan jiwa kita. Ini adalah darah Yesus yang membawa hidup kekal bagi kita. Mari kita minum sambil mengingat akan pengorbanannya. Dan kita minum dengan percaya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami masalah Tuhan beri kemenangan. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau dalam kebaktian online ini kami sudah makan minum tubuh darahmu yang menyegarkan, yang menguatkan kepada jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin penyertaan-Mu menyertai kepada kami. Kami yakin seberapa kami anak-anak-Mu, kami boleh diberkati melalui tubuh darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Engkau memberi
Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan yang sudah hadir, Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu, dengan tubuh darah-Mu ya Tuhan, mendatangkan kekuatan yang baru kepada kami untuk menghadapi Tuhan musim pandemi hari-hari ini Tuhan. Tuhan yang bersama dengan kami lebih besar dari perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Tuhan menyertai kepada kami, Tuhan memimpin hidup kami, Tuhan memberkati usaha yang diusahakan oleh umat-Mu, berkati rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, dengan perlindungan, dengan kasih sayang, dengan berkat-berkat yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.